Bagikan beserta faidah nasihat dari asatid kita. Terbayang pahalanya? Saudaraku, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari tugas mulia ini. Salurkan donasi terbaik Anda melalui rekening kami di Bank Syariah Indonesia BSI, kode 451, nomor rekening 224 atas nama TV Al-Furqon. Dan konfirmasi ke nomor WhatsApp kami di nomor 0852 8903 1400. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, dan kita pembahasan awal adalah fikih ibadah dan kita sampai pada sunnah-sunnah sholat. Ada dua istilah yang penting untuk pemirsa dan pendengar, pemirsa Al-Furqon TV dan pendengar radio Al-Furqon, penting untuk difahami supaya banyak istilah yang semisal itu difahami. Misal ada istilah sunnah-sunnah sholat dan ada istilah sholat-sholat sunnah. Itu dua istilah yang berbeda. Kalau tidak perhatian dianggapnya itu adalah satu bab. Ya. Kalau sholat-sholat sunnah, sholat-sholat yang hukumnya sunnah. Tapi kalau sunnah-sunnah sholat itu bagian dari tiap sholat yang hukumnya adalah sunnah. Nah itu ya. Jadi kalau sholat sunnah, misalnya sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat istisqa, sholat minta hujan, sholat istikharah, sholat minta pilihan kepada Allah, nah sholat duha, nah itu adalah sholat sunnah. Adapun sunnah sholat itu setiap sholat itu ada bagian yang sunnah, itu bagian-bagian yang sunnah di dalam sholat disebut dengan sunnah-sunnah sholat. Contoh, angkat tangan hukumnya sunnah. Jadi kalau orang itu sholat tidak pakai angkat tangan, langsung tahu-tahu Allahu Akbar, sah. Kenapa? Karena angkat tangan itu hukumnya adalah sunnah. Setelah takbir, kalau takbirnya rukun ya, kalau sudah takbir
baca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi sampai akhir, itu hukumnya sunnah. Nah, itu sunnah-sunnah sholat. Pelajaran kita di sini adalah sunnah-sunnah sholat. Jadi waktu di awal pembahasan itu, sholat adalah ibadah yang berupa ucapan dan gerakan, diawali takbir, diakhiri salam. Nah itu ya, diawali takbir, itu definisi daripada sholat. Ucapan dan gerakan, ibadah yang berupa ucapan dan gerakan mulai takbir sampai salam. Baik ucapan dan gerakan itu ada tiga macam yang hukumnya beda. Baik ucapan dan gerakan ada yang rukun. Yang rukun harus terpenuhi, kalau tidak terpenuhi sholatnya tidak sah. Yang wajib, ada yang bagian yang wajib, ucapan dan gerakan hukumnya wajib. Yang wajib dilakukan, kalau sengaja tidak dilakukan sholatnya tidak sah. Tapi kalau tertinggal tidak sengaja, sholatnya sah. Sholatnya tetap sah, gitu ya. Tapi kalau rukun, begitu ingat harus dipenuhi, nggak bisa dipenuhi sholat batal mengulang dari awal, itu rukun. Tapi kalau wajib, ketika waktu sholat ingat wajib dilakukan, ada yang tertinggal tidak sengaja, sholatnya sah. Contohnya yang wajib adalah tahiyat awal. Kalau sholat itu ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Tahiyat awal hukumnya wajib. Setelah selesai 2 rakaat, Allahu Akbar, lupa ndak tahiyat awal. Sampai berdiri, lanjut. Setelah itu rakaat ketiga, sholat maghrib misalnya, terus rakaat ketiga salam. Setelah salam, terus wudhunya batal. Setelah wudhu batal baru sadar, loh tadi ndak pakai tahiyat awal, sholatnya sah. Kenapa? Ditambahin nggak bisa, sudah batal. Gitu. Nah, nggak ditambahin, nggak ada tahiyat awalnya, sholatnya sah karena tertinggal tidak sengaja. Seandainya yang tertinggal itu rukun, dan sudah kita fahami bersama waktu itu yang rukun apa saja, yang wajib apa saja, sudah kita fahami ya. Seandainya yang tertinggal itu rukun, nah maka harus ditambahin. Nggak bisa, wong sudah batal. Wudhu lalu sholat lagi dari awal. Nah itu rukun, ini wajib, dan ada bagian yang sunnah. Lah, baik ucapan maupun gerakan ada yang hukumnya sunnah. Yang sunnah dilakukan tambah sempurna untuk menyempurnakan sholatnya. Kalau tidak dilakukan, tertinggal, tidak sengaja, bahkan sengaja ditinggal, sengaja tidak dilakukan, sholatnya tetap sah. Tapi ya nggak sempurna, sholatmu itu sah tapi nggak sempurna. Dulu sekedar pendekatan makna kita berikan contoh, seandainya sholat itu digambarkan rumah. Nah, orang bangun rumah terus berhenti dan akhirnya ditempati, tapi lantainya belum di keramik, baru tanah diratakan gitu saja. Sudah sah dikatakan sebagai rumah meskipun lantainya belum keramik. Lah berarti keramik itu hukumnya hanya sunnah. Itu kalau kenapa? Karena hukumnya sudah sah meskipun dengan sengaja nggak dikeramik. Kenapa ya berhenti sampai di sini, uangnya mau dipakai, sisa uangnya mau dipakai usaha. Nah kan sengaja nggak dikeramik. Nah itu hukumnya adalah sunnah. Temboknya baru pasangan bata, nggak pakai di kalau tembok di samping dan di belakang kita ini kan memang ini model gitu ya. Nah tapi pasangan bata belum dihalusin, belum diaci, belum dicat. Nah baru pasangan bata terus rumahnya ditempati, sudah sah sebagai rumah. Nah berarti ngalusin tembok, ngecat, itu hukumnya adalah gitu, istilahnya itu supaya indah dan sempurna. Nah tapi kalau nggak dilakukan sudah sah sebagai rumah. Nah berarti itu kalau dalam bab kita itu hukumnya adalah sunnah.
Gitu. Nah misal ndak ada dapurnya, jadi baru kotak, baru ruangan gitu saja, tapi peralatan dapur ndak ada. Itu kompornya ndak ada, air ndak ada. Nah itu ya. Jadi air ndak ada. Nah itu kompor ndak ada. Nah, peralatan dapur lengkap ndak ada, cuman ada kamar ini buat dapur. Terus sudah ditempati rumahnya. Lah kalau mau makan mau minum, sementara beli. Alhamdulillah warung juga dekat. Nah rumahnya sudah sah sebagai rumah. Tapi kalau warung itu nggak jualan, kalau air habis terus, nah itu wajib. Itu termasuk yang sangat penting. Gitu. Kalau tidak sengaja, kenapa kok ini belum ada uang, belum ada, akhirnya terpaksa belum beli kompor, belum nyalur PDAM, belum ngebor sumurnya. Lah nanti kebutuhan minum, kebutuhan mandi sementara masih dari luar. Nah, rumahnya sudah sah sebagai rumah, tapi bab yang penting kayak gitu itu kok nggak ada. Nah kamarnya juga nggak ada apa-apa ya, cuman nanti kalau tidur gelar tikar. Kasur ndak ada, almari nggak ada, pakaian sementara ditumpuk aja di kardus. Nah, sah sebagai rumah, tapi bagian-bagian yang sangat penting itu sampai tidur aja harus ditikar di atas tanah misalnya gitu. Nah, maka yang peralatan-peralatan penting tadi adalah wajib. Nah, kenapa? Karena ketika dia butuh harus cari keluar, butuh air cari keluar. Berarti di rumah itu belum lengkap, tapi itu kalau tidak sengaja, nah itu rumah sudah sah. Nah, adapun yang berkaitan dengan keindahan, kesempurnaan itu adalah sunnah lah. Sholat sendiri ada bagian-bagian yang sunnah, ditinggal dengan sengaja, sholatnya itu tetap sah, apalagi kalau tertinggal tidak sengaja. Ditinggal dengan sengaja aja sah, tapi sholatnya ya nggak indah, nggak bagus, tapi seandainya itu wajib, gugur kewajiban dan mendapatkan pahala seukuran dengan yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik ucapan maupun gerakan di dalam sholat itu ada yang hukumnya sunnah. Nah, sekarang apa saja sunnah itu? Kita ikuti. Wa sunanuha qismani. Sunnah-sunnah sholat itu terbagi menjadi dua macam. Qauliyah wal fi'liyah, yaitu sunnah-sunnah ucapan dan sunnah-sunnah gerakan. Berarti ada sunnah ucapan, ada sunnah gerakan. Fa'amal qauliyah fahiyah, adapun sunnah-sunnah ucapan sebagai berikut. Satu, doaul istiftah, doa iftitah. Doa iftitah ya Allahumma ba'id baini wa baina khotoaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi dan seterusnya, atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin, atau dan seterusnya, atau Allahu akbar subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, macam-macam doa iftitah. Nah, doa iftitah itu hukumnya adalah sunnah. Seandainya orang itu dengan sengaja supaya sholatnya cepat, Allahu akbar langsung Fatihah, sholatnya sah tapi tidak baik dan tidak indah. Nah itu tadi kita gambarkan, seandainya rumah itu temboknya masih pasangan bata gitu ya, belum dihalusin apalagi dicat. Nah kenapa? Karena itu keindahannya nggak dipasang, nggak dilakukan, itu akhirnya tidak indah. Lantainya cuma tanah diratakan, nggak diplester, nggak dikerami. Nah jadi kayak gitu. Jadi intinya bahwa hukumnya adalah sunnah itu untuk menyempurnakan, mendapatkan pahala. Kalau ditinggal sholatnya tetap sah. Yang pertama sunnah qauliyah adalah doa iftitah. Wa afdhaluha, dan kebanyakan ulama mengatakan yang paling afdhal ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala,
ia berkata, kana Rasulullah SAW idza kabbara fis sholati sakata hunaihatan. Rasulullah SAW kalau sholat lalu takbir pertama, diam sejenak qoblal qiraati sebelum membaca Fatihah. Fakultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, wahai Rasulullah, aku jadikan jaminan kalau sampai harus ada jaminannya. Jaminan itu ibuku dan bapakku, aku akan jadikan sebagai jaminan. Maksudnya apa? Ini betul-betul sangat penting wahai Rasulullah. Nah, kenapa? Karena para sahabat itu betul-betul di dalam jiwanya memahami agama ini lebih penting dari dunia dan seisinya. Nah, sampai untuk mengetahui supaya faham meskipun hanya satu masalah, seandainya harus menjaminkan bapak dan ibunya siap. Nah itu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Aku jaminkan ibu dan bapakku wahai Rasulullah untuk masalah ini. Supaya betul-betul akhirnya jadi paham. Gitu. Apa itu? Ara'aita sukutaka baina takbiri wal qira'ah ma taqul, yaitu antara takbir dan baca Fatihah yang apa yang engkau baca? Kenapa? Karena Allahu Akbar terus diam. Setelah diam beberapa saat baru Fatihah. Lah ketika diam ini baca apa? Nah, qala Rasulullah menjawab, aku membaca, aku berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Ya Allah, jauhkan antara diriku dan dosa-dosa sejauh timur dan barat. Timur dan barat itu dua ujung yang tidak bisa ketemu. Jauhkan diriku dari dosa supaya betul-betul tidak ketemu dosa. Nah itu. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad daras. Ya Allah, bersihkan dosa-dosaku sebagaimana baju putih yang bersih dari kotoran. Maksudnya betul-betul bersih, tidak tersisa sedikit pun. Nah, mohon kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni sampai betul-betul tidak tersisa sedikit pun. Lah kenapa? Karena jangan dikira meskipun amalannya banyak terus ada dosa itu, jangan dikira enteng dosa ini. Adam alaihissalam, gitu. Adam alaihissalam, dosanya apa? Yang sampai kepada kita yang difirmankan oleh Allah, dosanya adalah makan yang haram. Dan sebagai hamba yang dipuji oleh Allah itu menunjukkan banyak kebaikan. Dipuji, dimuliakan sampai para malaikat dan semua makhluk diperintah untuk menghormat sujud kepadanya. Walaqad karramna bani Adam, dan kami muliakan anak Adam. Nah, tapi dipesan jangan makan yang haram. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu dekati pohon ini supaya kamu tidak jadi orang zalim. Nah, digoda oleh setan, ditipu oleh setan, dan bahkan setan di dalam menggoda dan menipu bersumpah demi Allah. Wa qasamahuma, dan iblis bersumpah di hadapan Adam dan Hawa, inni lakum ala minan nasihin. Setelah sumpah, sungguh saya ini penasehat bagimu. Fadallahuma bi ghurur, lalu menunjukkan tapi penunjuk tipuan. Dari tertipu. Ya. Nah, akhirnya tertipu, akhirnya makanlah buah yang haram itu. Karena tertipu, dimakanlah buah yang haram itu. Nah, makan seberapa banyak? Nah, baru mulai. Berapa kali? Mulai lahir sampai waktu itu. Mulai diciptakan sampai waktu itu, berapa kali makan yang haram? Baru pertama dan baru mulai. Allah berfirman, falamma dzaqash syajarah, begitu ia merasa buah yang diharamkan atau pohon yang diharamkan itu, badatlahuma sawatuhuma, ditunjukkan akibatnya oleh Allah. Sedikit yang zahir apa? Auratnya jadi terbuka. Auratnya jadi terbuka semuanya. Dan aurat itu aib.
Nah, menutup aurat, menutup aib. Kalau ada orang keluar tidak pakai baju, itu orang tercela, orang aib. Bagaimana supaya aibnya tertutupi dan hilang? Kalau keluar nggak aib, tapi terhormat, maka pakai pakaian yang syar'i. Orang itu terhormat. Tidak pernah keluar kecuali pakaiannya menunjukkan pakaian yang syar'i. Nah, itu mulia. Nah, terbuka. Nah, lalu itu diberi hidayah oleh Allah, bertaubat, akhirnya diterima taubatnya. Nah, seperti apa yang diucapkan oleh Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami menzalimi diri kami sendiri. Kalau tidak Engkau ampuni ya Allah, kalau tidak Engkau rahmati, pasti jadi golongan makhluk yang rugi, yang tercela. Kenapa? Karena makan yang haram meskipun sedikit. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, itu harus betul-betul berusaha mohon ampun kepada Allah SWT terus. Kenapa? Karena orang seperti kita ini banyak dosanya, tiap hari banyak dosanya, kekurangan dan kesalahan itu banyak dosa orang zaman sekarang itu. Nah, tidak akan selamat kalau tidak diampuni oleh Allah. Karena itu di dalam setiap sholat tidak hanya sekali dituntunkan untuk supaya dosanya itu diampuni, dihapus oleh Allah SWT. Nah, kalau kita menjaga sholat dengan betul-betul berusaha ikhlas, maka banyak istighfar yang dilakukan oleh hamba di dalam sholat, padahal di luar sholat nanti juga banyak. Tapi kalau orang itu orang fasik, orang tidak menjaga ibadah, nah hilang semua yang gitu-gitu itu. Nah, di sini ya, Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan dosa-dosa saya sebagaimana sebagaimana pakaian yang putih betul-betul dibersihkan dari kotoran, tidak tersisa sedikit pun. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku supaya hilang gitu. Nah, itu sama dengan mencuci kan, membersihkan itu. Tapi kalimatnya itu cucilah, basuhlah atau cucilah itu dari dosa-dosaku, maksudnya cucilah aku dari dosa-dosa ini ya, bithal jiwal ma'i wal barad, dengan es, dengan air dan dengan embun. Karena air yang diketahui oleh manusia yang Allah berikan kepada manusia, air itu 3 macam, yaitu air biasa atau embun kan juga air ya, dan bisa untuk membersihkan, dan es ya, salju, es itu juga bisa untuk membersihkan ya. Misalnya meja kotor, terus pagi-pagi embun basah, digosok nanti jadi bersih dia. Nah, jadi kayak itu. Atau wah nggak ada air, nggak ada embun, tapi ada es batu ditaruh nanti basah terus digosok jadi bersih. Nah, sekedar pendekatan makna itu. Intinya doa iftitah itu hukumnya adalah sunnah, dan di dalam kitab ini dikatakan yang paling afdhal adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Adzan yang kedua, setelah doa iftitah juga disunnahkan untuk membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu mau baca Quran, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi itu ya. Nah, dan karena ini mau baca Quran, mau baca Fatihah, mau baca Quran, maka membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu dari Quran. Dan di dalam hadis lebih jelas, wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila shalat. Sesungguhnya Nabi SAW jika berdiri untuk sholat, sudah masuk sholat, sudah takbir, istaftaha, membaca doa iftitah. Thumma yaqulu, lalu membaca
a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah, zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui, berlindung dari syaitan yang terkutuk, min hamzihi wa nafthihi wa nafkhih. Ya, berlindung kepada Allah dari bisikannya, dari tiupannya. Nah, jadi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim hukumnya adalah sunnah. Setelah takbir lalu baca doa iftitah. Doa iftitah adalah sunnah. Kalau takbirnya pada pembahasan rukun, takbiratul ihram itu rukun. Setelah membaca takbir yang ini harus, ya, setelah itu sunnah membaca doa iftitah. Setelah itu selesai, sunnah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim, atau diteruskan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Nah, setelah itu bismillahirrahmanirrahim juga sunnah. Membaca bismillahirrahmanirrahim juga sunnah. Gitu. Indal jumhur, menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, adapun di antara ulama mengatakan bismillah itu ayat pertama dari Fatihah maka masuk di rukun. Tapi kebanyakan ulama itu pemahamannya Fatihah itu mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, karena itu bismillahnya itu adalah sunnah. Nah, jadi setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dua-duanya adalah sunnah. Lalu Fatihah waladhdallin sampai situ, lalu baca amin. Artinya amin adalah ya Allah kabulkanlah. Nah, amin A-nya panjang, mimnya mi juga panjang, amin. Nah, itu. Enggak boleh amin. Tidak boleh gitu. Nah, kenapa? Karena kalau amin, nah itu artinya adalah sama dengan amin. Nah, itu ya. Amin, tidak ada yang panjang. Itu artinya beda. Kalau amin, dua-duanya panjang. Amin. Itu hanya panjangnya tergantung. Kalau Fatihahnya itu panjangnya alhamdulillahi rabbil alamin sampai akhir itu panjang-panjang. Itu biasanya makmumnya baca aminnya itu juga akhirnya panjang, amin, akhirnya ngikut gitu. Tapi kalau imamnya itu cepat, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, biasanya makmumnya waladhdallin, makmumnya juga amin. Ya, tapi yang betul tetap yang penting dua-duanya panjang, a panjang, mi panjang. Nah, itu artinya ya Allah kabulkanlah. Amin itu isim fi'il amar, artinya adalah istajib, artinya istajib adalah kabulkanlah. Adapun amin itu artinya adalah aman. Dari fi'il madhi amina. Nah, amina artinya aman. Nah, jadi itu. Kalau amin, nah itu ya. Nah, itu A-nya pendek, min-nya panjang. Nah, itu artinya terpercaya. Rajulun aminun, orang yang terpercaya. Rajul artinya orang, aminun yang terpercaya, amanah. Amanah, orang yang terpercaya. Gitu. Nah, kalau A-nya yang panjang, amin. Nah, itu artinya tetap aman. Maksudnya aman itu ya artinya itu aman. Seperti fa'ala ikut wazan fa'ala. Nah, selalu aman. Amanah, selalu aman. Nah, enggak ada musibah. Nah, itu. Jadi artinya beda, karena itu kalau baca amin dua-duanya harus panjang. Amin. Minimal 2 harokat. Amin. Itu kan pendek dua-duanya. Itu artinya berubah. Nah, baca amin, ya,
itu hukumnya adalah sunnah. Wa rafa'a biha sautahu. Rasulullah kalau membaca amin dengan mengangkat suara. Maksudnya apa? Tidak liri. Kalau membaca doa iftitah liri, Abu Hurairah nggak tahu, nggak dengar. Kenapa? Karena nggak keras. Tapi kalau amin suaranya, kalau membaca amin suaranya dikeraskan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, ia berkata, idza ammana al-imamu fa aminu. Apabila imam itu membaca amin, kalian juga harus baca amin. Fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika, karena sesungguhnya yang bersamaan aminnya dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Diperhatikan di sini ya, apabila aminnya bersama dengan aminnya para malaikat, berarti ketika ada orang sholat apalagi jamaah, waktunya baca amin setelah imam baca waladhdallin, waktunya baca amin, maka malaikat pun ikut membaca amin. Amin. Nah itu, siapa yang bersama-sama di dalam membaca amin bersama-sama dengan para malaikat, nah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah penting di sini. Apa itu? Yaitu membaca amin ya, termasuk pendapat yang kuat, membaca amin antara imam dan makmum itu bersama gitu. Antara imam dan makmum itu bersama gitu. Kenapa? Karena kalau imam dulu baru makmum, nanti kalau malaikat bersama dengan imam berarti makmumnya tidak bersama. Kalau makmumnya bersama malaikat berarti enggak bersama. Nah, padanya fa inna man wafaqa ta'minahu, orang yang membaca amin bersamaan dengan takminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Loh, hadisnya itu idza ammanal imamu fa aminu, apabila membaca amin gitu, maka membaca aminlah kalian. Difahami apabila imam waktunya membaca amin. Difahami kayak gitu. Difahami kayak gitu. Apabila waktunya imam membaca amin, karena sholat sendiri juga baca amin, baca Fatihah waladhdallin, baca amin sholat sendiri maupun jadi imam. Sedangkan makmum kan nggak baca. Nah, karena itu apabila imam membaca amin, difahami apabila imam waktunya membaca amin, fa aminu, maka kalian juga bacalah amin. Nah, karena itu termasuk pemahaman yang kuat membaca amin bersamaan dengan membaca makmum. Membaca amin antara imam bersama dengan makmum. Kenapa? Karena kalau bersamaan dengan malaikat, diampuni dosanya yang lalu. Ya, dosa-dosa yang lalu diampuni di janji Allah yang betul-betul sangat mulia, sangat besar. Gitu. Nah, dan di antara faedah yang tersirat diperintah jamaah. Kenapa? Ada imam, ada makmum. Nah, jadi itu. Sunnah berikutnya adalah al-qira'atu ba'dal Fatihah, yaitu baca surat setelah baca Fatihah hukumnya adalah sunnah. Karena itu kalau orang itu sholat apapun, sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya, jamaah maupun tidak jamaah, seandainya gitu, setelah baca Fatihah waladhdallin amin Allahu akbar, meskipun sholat subuh, meskipun jadi imam, waladhdallin amin Allahu akbar, sami Allahu liman hamid, terus sampai selesai, sholatnya sah. Tapi ada sunnah yang ditinggalkan. Kalau imam dalam sholat jahr dengan sengaja meninggalkan imam, ya yang akan datang jangan ditunjuk jadi imam lagi gitu aja. Kenapa? Karena dia itu imam untuk meninggalkan sunnah. Nah itu, jangan jadi pemimpin yang jelek, jangan jadi pemimpin yang tidak baik. Nah jadi itu. Tapi di dalam bab sahnya sholatnya tetap sah.
Karena Nabi sallallahu yaqra'u fi rak'atainil ulayaini min sholati zuhri bi Fatihatil Kitabi wa suratain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat zuhur membaca Fatihah lalu membaca surat di 2 rakaat pertama. Yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil tsaniyah. Rakaat yang pertama lebih panjang gitu, dan rakaat yang kedua dipendekkan dibandingkan dengan yang pertama. Wa yusmi'ul ayata ahyanan, kadang-kadang ayatnya diperdengarkan. Misal waktunya baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wasyamsi wa duhaha wal qamari idza tala'a. Nah, jadi sekali-sekali diperdengarkan. Nah, itu baca Fatihah rukun, baca surat sunnah. Nah, di dalam sunnah ini ada sunnah yang berkaitan dengan cara melaksanakannya, yaitu kadang-kadang ayatnya diperdengarkan. Wa kana yaqra'u fil asri bi Fatihatil Kitabi wa suratain. Dan juga di sholat asar membaca Fatihah dan juga membaca surat di 2 rakaat pertama. Wa kana yutawwilu fi rakaatil ula min sholati subhi wa yuqassiru fi tsaniyah. Dan juga di dalam sholat subuh. Artinya di semua sholat di 2 rakaat pertama setelah Fatihah membaca surat. Rakaat pertama secara umum lebih panjang dibandingkan dengan rakaat kedua. Apa boleh rakaat pertama lebih pendek daripada rakaat kedua? Boleh-boleh aja, tapi sunnahnya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayaini minadh-dhuhri wal 'ashri bi Fatihatil Kitabi wa surah. Rasulullah SAW kalau sholat duhur membaca Fatihah dan membaca surat di 2 rakaat pertama. Wa yusmi'unal ayata ahyanan. Dan kadang-kadang ayatnya diperdengarkan. Wa yaqra'u fi rak'atainil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab. Adapun rakaat ketiga dan keempat membaca Fatihah saja. Tapi kadang-kadang Rasulullah SAW di rakaat kedua dan rakaat ketiga juga membaca surat. Lagi itu. Kadang-kadang rakaat ketiga dan keempat cukup Fatihah, kadang-kadang rakaat ketiga dan keempat juga membaca surat setelah membaca Fatihah. Karena itu di sini diteruskan wa tusannul qira'atu fil ukhrayaini ahyanan, dan disunahkan di rakaat ketiga dan keempat juga membaca surat kadang-kadang. Kadang-kadang cukup dengan Fatihah, kadang-kadang membaca Fatihah dan surat, berarti disunahkan kadang-kadang membaca surat, membaca Fatihah dan surat di rakaat ketiga dan keempat. Kalau rakaat pertama dan kedua sunnahnya sangat ditekankan, sunnah muakkad. Kalau rakaat ketiga dan keempat kadang-kadang disunahkan, kadang-kadang membaca, kadang-kadang tidak membaca, karena itu sunnahnya tidak membaca terus dan juga tidak meninggalkan terus. Itu di rakaat yang ketiga dan keempat. Li hadithi Abi Sa'id, berdasarkan dengan hadis Abu Sa'id radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati dhuhri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati dhuhri, adalah Rasulullah SAW ketika sholat duhur di rakaat pertama dan kedua, ya, fi kulli rakaatin qadra 30 ayah, membaca ayat kurang lebih 30 ayat. Wa fil ukhrayaini, dan di rakaat ketiga dan keempat yang akhir, ya,
qadra khamsa asyrata ayat, seukuran dengan 15 ayat. Au qala nisfa dzalik, atau dengan ungkapan setengahnya. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua baca Fatihah surat, rakaat ketiga, rakaat keempat baca Fatihah juga baca surat, dan yang dibaca setengahnya dari rakaat pertama dan kedua. Wa fil asri fi raka'atainil ulayaini fi kulli raka'atin qadra khamsa asyrata ayat, dan di dalam salat asar rakaat pertama setelah Fatihah membaca ayat seukuran 15 ayat di rakaat pertama dan kedua. Wa fil ukhrayaini, dan di dua rakaat yang akhir yaitu rakaat ketiga dan keempat qadra nisfa dzalika, membaca Fatihah dan membaca ayat kurang lebih setengahnya dari yang dibaca rakaat pertama dan kedua. Mengingatkan bahwa rakaat ketiga dan rakaat keempat kadang-kadang juga membaca Fatihah dan surat. Nah itu. Wa sunnatu ayyajhara bil qiraati fi sholati subhi wal awwalaini minal maghribi wal isya. Dan disunahkan di dalam sholat subuh dan di dalam sholat maghrib dan sholat isya di dua rakaat pertamanya untuk mengeraskan bacaan Fatihah dan bacaan surat. Wa yusirra biha fi dhuhri wal asri, dan membaca sirri di zuhur dan asar, wa tsalitsati minal maghrib, dan juga rakaat ketiga dari sholat maghrib, wal ukhrayaini minal isya, dan dua rakaat yang akhir yaitu rakaat ketiga dan empat dalam sholat isya juga dibaca dengan sirri. Mungkin sampai di situ dulu, sudah 4 sunnah qauliyah yang telah kita baca, yaitu membaca doa iftitah adalah sunnah. Yang kedua, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim adalah sunnah. Yang ketiga, membaca amin setelah waladhdallin, amin, itu adalah sunnah. Dan yang keempat adalah membaca surat setelah Fatihah, hukumnya adalah sunnah. Mungkin itu dulu yang kita baca, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan akan kita lanjutkan yang akan datang insyaallah. Dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.